Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Bandicam gitu ya. Nah, untuk aplikasi ini khusus untuk aplikasi recording atau merekam layar komputer atau laptop teman-teman gitu ya. Nah, di sini ada beberapa elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama di atas di sini ada jendela bar. Ya, ini minimize, ini close. Kalau minimize berarti ini otomatis akan secara keseluruhan tidak akan tampil gitu ya. Nah, tapi ini bisa ditampilkan di sini. Kita klik lagi. Ini jendela bar. Nah, untuk tulisannya ini Bandicam. Nah, di bawahnya ini adalah pengaturan. Jadi teman-teman bisa memilih area mana yang nanti akan dipilih untuk area rekaman gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa pilih area ini ketika teman-teman ingin memilih ukuran gitu ya, area yang ingin direkam gitu ya. Terus ada lagi layar kotak. Nah, ini disesuaikan dengan ukuran yang sudah ada standarisasinya. Di sini ada 4:3 atau 320 pixel kali 240 gitu ya. Dan seterusnya sampai ukuran custom gitu ya. Nah, ini untuk ukuran widescreen itu ukuran 16:9 gitu ya. Nah, terus di sini juga ada layar penuh. Nah, untuk layar penuh ini secara keseluruhan layar yang ada di komputer teman-teman gitu ya. Nah, karena contohnya saya ini merekam secara keseluruhan gitu ya, merekam secara keseluruhan. Terus ini pun sama untuk sekitar tikus ini sama ya, seperti tadi layar kotak ini ada ukuran tertentu yang nanti bisa teman-teman pilih gitu ya. Mau pilih yang format yang mana tergantung teman-teman memilihnya gitu ya, yang diperlukan. Terus selanjutnya di sini ada tanda waktu gitu ya. Nah, ini waktu untuk kita bisa melihat berapa durasi yang kita lakukan pada saat perekaman. Beserta di bawahnya ini ada ukuran kapasitas ya, kapasitas rekaman. Jadi ini tetap berjalan gitu ya. Nah, ini untuk kapasitas internal saya di harddisk ini 7,7 GB lagi karena sudah penuh teman-teman. Harddisknya itu sudah penuh gitu ya, sudah penuh. Dan ini saya simpan di local disk E gitu. Ini local disk C nya juga sistemnya sudah penuh gitu ya, dengan data-data seperti itu. Terus di sini ada untuk kamera. Nah, karena saya menggunakan komputer ya, tidak menggunakan alat tambahan semisal ada kamera khusus gitu ya. Ya, saya tidak menggunakan, tapi biasanya kalau semisal teman-teman menggunakan laptop itu secara otomatis akan bisa disetting untuk tampilannya. Ya, nanti saya akan kasih tutorial bagaimana cara menampilkan menggunakan kamera supaya nanti teman-teman bisa menyimpan videonya secara langsung gitu ya. Nah, di sini ada speaker. Nah, untuk add speaker ini bisa teman-teman gunakan gitu ya. Ketika diperlukan bisa langsung digunakan gitu ya. Khusus ini untuk output gitu ya, keluar. Dan yang sekarang ini saya menggunakan mikrofon gitu ya. Teman-teman nanti bisa juga menggunakan mikrofon. Kalau tidak menggunakan mikrofon bisa juga, namun suaranya itu universal gitu ya, segala masuk gitu ya, segala masuk. Jadi agak bising gitu ya, tapi diususkan teman-teman menggunakan mikrofon, baik itu bisa juga menggunakan headset atau earphone gitu ya, tentunya boleh. Nah, di sini juga ada tanda mouse gitu ya, icon mouse ini khusus supaya nanti pada saat pengaplikasian kita bisa mengetahui ya kemana arah panah ini kita klik gitu ya. Nanti ini bisa dikasih warna dan lain sebagainya, bahkan suaranya pun bisa ya. Ini di sini ada efek khusus gitu ya untuk mouse ini. Terus di sini juga ada title.
ya untuk memberikan teks. Di sini ada tanda pause atau jeda. Ini untuk tanda rekam. Nah, kalau saya klik tanda ini otomatis akan berhenti. Dan di sini ada tanda untuk memotret gitu ya atau memoto. Nah, ini home-nya ini teman-teman bisa cari gitu ya, bisa klik. Ini tanda mulai, ada video, ada gambar gitu ya. Ini bisa diakses gitu ya. Bisa diakses. Terus di sini juga untuk mulai, di sini ada tanda mode rekaman layar penuh tentunya. Ini juga untuk mode rekaman sekitar tikus, ini bisa untuk area yang tadi yang ini teman-teman. Ya, sekitar tikus ini bisa kita klik yang ini karena saya menggunakan rekaman secara keseluruhan atau layar penuh. Di sini juga bisa menggunakan mode rekaman game gitu ya, gaming gitu. Terus juga bisa support HDMI gitu ya. Nah, di sini ada keterangan rekaman layar penuh, merekam dengan layar penuh. Nah, di sini ada pilihan nih. Pilih layar yang diinginkan, klik tombol rekam atau tekan tombol cepat gitu ya. Nah, ini ketika saya ingin menghentikan otomatis nanti akan berhenti videonya. Tanda rekamnya, dan saya kasih maaf ya ada motor tuh. Saya kasih tanda di sini khusus untuk support keyboard gitu ya. Saya ada tanda F12. Jadi teman-teman bisa akses langsung klik F12 ketika ingin mempause atau bukan mempause, memberhentikan rekaman gitu ya. Dan untuk tangkapan layar itu bisa langsung F11 di keyboard. Oke, seperti itu. Nah, untuk umumnya di sini tertera hasil rekaman gitu ya. Nah, kebetulan saya hasil rekamannya itu ada di local disk E, gitu ya, disimpan di luar saja. Teman-teman bisa buka gitu ya, bisa klik buka di sini. Nah, ini disimpan di luar gitu ya. Dan ini rekaman yang sedang saya rekam. Tentunya seperti itu. Sudah hampir 26 MB, 26 MB, 27 ya. Dan di sini juga ada jendela Bandicam selalu di atas gitu ya. Terus ada cuitkan Bandicam ketika saat dijalankan atau hidupkan Bandicam saat hidup. Ini bisa ditingkat lanjut gitu ya. Nah, selanjutnya ada jadwal rekaman. Ini juga bisa diatur. Teman-teman bisa mengatur jadwal rekaman. Teman-teman ingin merekam kapan saja, ini bisa diatur. Terus ada perekaman otomatis, ini juga bisa ya untuk merekam otomatis. Nah, untuk durasinya bisa diatur-atur ya berdasarkan durasi yang diinginkan. Misal rekaman berdasarkan waktu, teman-teman maksimal berapa nih untuk rekamannya, atau rekaman berdasarkan ukuran gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur. Nah, misal untuk yang saya itu ada 7 GB gitu ya, 7 GB lagi ya, teman-teman bisa mengatur lagi supaya nanti tidak terlalu banyak pengeluarannya gitu ya. Nah, jadi akan semakin sedikit nanti apa ya untuk penyimpanannya gitu ya. Nah, ini maksimal 1 jam untuk rekamannya gitu ya. Ini bisa diatur atau teman-teman bisa rekam saja sesuai dengan keinginan gitu ya. Terus di sini ada video. Untuk video di sini seperti tadi ada tombol rekam, tanda berhenti, tombol jeda, terus ada kursor juga, terus ada tambahkan efek di kursor ya, tikus, terus ada tambahkan overlay ya. Ini juga bisa kalau semisal nanti teman-teman bisa mengakses menggunakan laptop atau di layar monitor pun bisa, kalau teman-teman tinggal pasang kamera saja ya, yang USB yang bisa nyambung langsung ke CPU yang nanti akan terdetek gitu ya. Tinggal teman-teman masuk ke pengaturan saja ke sini. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, untuk suara speaker mati ya karena speakernya. Nah, di sini ada mikrofon V8. Saya menggunakan alat tambahan ya, menggunakan soundcard gitu ya, soundcard V8. Dan ketika ingin diatur mati, tentunya nanti akan mati gitu ya. Nah, maka saya gunakan soundcard ini sebagai media tambahannya, dan mic-nya juga gitu ya, mikrofon juga BM800 saya gunakan untuk media perekamannya. Dan untuk speakernya saya tidak hidupkan, teman-teman bisa hidupkan misal speakernya
di 8 gitu ya. Nanti ini otomatis akan terdengar langsung gitu ya. Akan terdengar langsung. Kita klik oke saja. Terus untuk gambar sama gitu ya. Untuk gambar pun teman-teman bisa mengatur gitu ya. Di sini ada ambil gambar. Nah, pengambilan gambar itu bisa menggunakan F11. Kalau di kamera itu tombol shutternya gitu ya. Kalau di komputer ini tombol shutternya. Teman-teman tinggal klik saja F11 di keyboard. Terus di sini ada ulangi pengambilan gambar gitu ya. Tampilkan kursor statikus bisa. Terus tambahkan overlay logo bisa. Jadi teman-teman bisa langsung menambahkan logo ya. Menambahkan logo, tapi diusahakan logonya itu yang PNG gitu ya atau PNG supaya logonya itu transparan, tidak ada background ya gitu ya. Terus hidupkan suara Rana. Nah, ini bisa diatur juga gitu ya. Nah, di sini ada format untuk gambar atau foto atau yang berbasis bitmap gitu ya. Di sini ada BMP bitmap, ada PNG, ada JPEG, ada JPEG kualitas tinggi, ada JPEG kualitas custom. Ini dari 20 sampai 100. Ini bisa diatur ya teman-teman. Jadi pada saat rekaman teman-teman bisa mengklik tombol rekam atau record ini, recording. Terus teman-teman juga untuk mematikan bisa juga klik F12 gitu ya, atau klik saja ini rekam atau berhenti. Itu saja untuk pengenalan tentang Bandicam yang pada intinya Bandicam ini sebuah aplikasi khusus untuk merekam layar gitu ya. Ini juga bisa digunakan dalam berbagai macam tutorial, khususnya apa yang teman-teman ingin buat di dalam kontennya gitu ya, yang nanti teman-teman bisa secara langsung untuk merekamnya dan sangat mudah mengaplikasikannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, share, and subscribe dan dukung channelnya. Dan barangkali teman-teman ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.